Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yuhdhi la hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, fusikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah masih titipkan kepada kita kesehatan. Allah masih titipkan kita dengan waktu yang luang sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dengan artian kita mencari ridha Allah, dengan harapan kita mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak-banyak mengucapkan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan basahnya lisan kita bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaatnya dan Allah kumpulkan kita nanti di dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Pada siang hari ini khatib berwasiat terkhusus kepada khatib sendiri dan kepada kita semua. Tinggalkanlah maksiat sekarang juga. Karena maksiat itu nikmatnya cuma sedikit, tapi sengsaranya sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taat itu susahnya cuma sedikit, nikmatnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kerjakan apa yang diperintah Allah dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini, berhati-hatilah dengan maksiat karena bisa menghapus amalan-amalan kita. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya di dalam surat Muhammad ayat 33. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
yang di dalam dirinya masih ada percaya kepada Allah, masih yakin akan kematian, kepada mereka Allah ingatkan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum. Setelah kamu melakukan ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jangan kamu membatalkan kembali amal-amalmu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita disuruh taat. Taat jalan menuju surga. Sahabat tidak berpikir panjang ketika Allah dan Rasul menyuruh mereka sesuatu. Tidak pula sahabat mencari hikmah di balik perintah. Sahabat punya prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Walaupun kadang-kadang perintah itu tidak masuk di akal atau di luar kewajaran, tapi tetap sami'na wa ata'na. Karena mereka tahu taat adalah jalan menuju kebahagiaan. Salah satu peringatan Allah yang paling keras yaitu kepada mereka yang sudah melakukan ketaatan. Jangan batalkan kembali amal-amal yang telah kamu lakukan. Kita sudah taat 1 bulan Ramadan misalnya, siangnya kita berpuasa menahan haus dan lapar. Malamnya kita salat tarawih, baca Al-Quran. Kadang-kadang ada yang melanjutkan dengan salat tahajud sampai menjelang subuh. Dan ada juga kita sudah keluarkan harta kita. Namun ingat, berhati-hatilah ketika kita menghapus kembali amal-amal kita ini. Yang Allah maksud, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan kembali amal yang telah kita lakukan. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir ketika disarah tentang ayat ini, maka disebutkan bahawa salah satu pembatal amal yang paling kuat adalah al-qabair, yaitu setelah melakukan amal lalu kembali melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang yang kembali melakukan dosa besar setelah Ramadan, maka dihapuskanlah amalan Ramadannya. Orang yang pulang haji, orang yang pulang umrah, kembali bermaksiat, maka dihapuskanlah semua pahalanya. Kita kadang-kadang sampai update status untuk menunjukkan amal-amal kita. Bahkan kita berkoar ke hadapan orang banyak bahawa kita telah melakukan ini, telah melakukan itu. Tapi ternyata ketika kita pulang di akhirat nanti, tidak ada satu celengan pun yang berisi. Sedekah kita hilang, amal Ramadan kita hilang, umrah kita hilang, haji kita hilang, semuanya hilang. Kenapa? Karena tetap melakukan maksiat setelah melakukan kebaikan. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini maksiat yang terbesar yang dilakukan seorang hamba selain kesyirikan adalah meninggalkan salat. Bahkan di dalam Ramadan pun orang-orang yang berpuasa tapi tidak ada ilmu, mereka puasa tapi tidak salat. Mereka bukber tapi meninggalkan salat maghrib dan isya. Padahal pahala Ramadan mereka tidak bisa diletakkan tanpa ada pondasi salat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa maksiat merajalela. Kenapa orang sabu-sabu tidak pernah berhenti walaupun di penjara bertahun-tahun lamanya.
Kenapa yang terlibat narkoba sampai sakau tidak pernah berusaha untuk menghentikan pekerjaannya? Kenapa yang ahli riba, zina, apapun bentuknya tak pernah berhenti? Kuncinya ada pada solat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Karena salatlah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat mana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yaitu salat yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, jadi ada orang kalau ditanya sudah salat, sudah. Tapi diterimakah salat kita? Itulah yang jadi pertanyaan bagi kita. Kalau hanya datang sekedar salat, takbir, rukuk, sujud sampai salam, itu sudah salat. Tapi diterimakah salat kita? Ini yang menjadi masalah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita tidak diterima, maka tidak bisa menjadi kekuatan penahan keji dan mungkar. Maka banyak orang yang salat hari ini keluar dari masjid tetap melakukan maksiat. Dengan maksiat itu maka terhapuslah semua amal-amal kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amal yang disuruh dari sejak kecil adalah salat. Dari umur sebelum balik yang disuruh adalah salat. Di saat rukun Islam yang lain seperti Ramadan, zakat, haji, itu hanya anjuran bagi anak-anak kecil untuk dilakukan. Tapi tidak sekuat perintah salat. Kenapa Nabi menyuruh salat dari kecil? Karena penahan maksiat adalah salat. Kalau keluarga kita salat dari kecil, anak-anak kita salat dari kecil, insya Allah kemanapun kita lepaskan tidak akan pernah bermaksiat. Kalaupun terjadi masa pubertas, dia menyukai seorang perempuan misalnya, atau dia ada hal-hal yang mungkin silap, tapi yakinlah insya Allah tidak akan jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, yang punya anak, marilah kita jaga solat anak-anak kita. Yang punya istri, mari kita jaga solat istri kita. Karena kita laki-laki ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita nantinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Dan kita insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak orang yang rugi dan lalai dalam memimpin keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya kulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli